Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Kabar Kolam, channel yang membahas putar cara pandang berbagai pendapat dalam hal menanggapi pendapat yang lain. Nah, kali ini kita lanjutkan pembahasan Gulu Geni. Ternyata ada aja cerita tentang sisi negatif atau kabar-kabar burung apa benar memang bersih. Jadi tentang yang tidak kuat menjalankan doa ini, akhirnya ada yang stres, gila dan macam-macam. Kemudian pada bertanya, kenapa bisa demikian? Kenapa jika ada yang kuat dan tidak? Ternyata setelah saya pertegas pertanyakan hal ini kepada kakek saya, kebetulan yang mengajari saya Gulu Geni, jawabnya sederhana. Gini beliau kalau mengatakan tuh, masyo ayat kursi, masyo nek Al-Quran, yen salah iman sing mlebu setan. Loh, padahal ayat Allah, tapi jika salah iman yang masuk setan, gimana ini? Akhirnya inti penjelasannya, kalau saya tirukan gaya kakek saya nyantai gitu ya, tapi intinya penjelasannya gini, bahwa mau Anda pakai Al-Quran, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa ya, tapi kalau salah jalan, salah niat, salah iman, yang kita ajak untuk bekerja sama tadi setan. Atau mungkin panjenengan pernah lihat tausiah Ustadz Danu. Nah, itu Ustadz Danu itu kalau bahasanya lillahi ta'alanya itu dalam membaca Al-Quran itu rata-rata orang itu ada yang salah niat. Misalkan anak dibacakan surat-surat tertentu supaya sembuh sakitnya dan lain, kata Ustadz Danu ya, itu tidak benar. Yang benar lillahi ta'ala sudah. Kalau niatnya ibadah lillahi ta'ala, bukan karena ingin anak dapat jodoh, bukan karena ingin sembuh dan lain-lain, bukan. Itu versi Ustadz Danu lah. Penjelasan pastinya seperti apa, benar begitu ya, monggo dikonfirmasi aja. Yang intinya saya mau membahas lagi tentang ini Gulu Geni yang menarik ini. Beberapa pendapat banyak yang mengatakan ini ajian, ini ilmu sakti dan lain-lain. Ya nggak salah juga, dinamakan ajian kan senjata, sementara doa adalah senjata umat Islam, ya nggak? Jadi juga nggak saya salahkan, artinya dalam memandang pendapat ini bolehlah, yang penting penjelasan berikutnya. Nah, kenapa terus tadi kakek cerita mau Gulu Geni, ayat kursi, doa-doa yang ada di Al-Quran, jika salah iman yang masuk setan. Loh, ada iman kok salah toh kak? Nah, ini akhirnya agak sensitif ini mungkin ya, bagi panjenengan yang sangat fanatik kepada tawasul yang kebanyakan itu. Jadi gini, ud'uni astajib lakum, itu hak, mintalah hanya padaku Allah, niscaya ku kabulkan. Artinya kita minta itu ya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada jin, bukan kepada tumbuhan, bebatuan dan lain-lain. Hakikatnya demikian. Nah, kemudian kenapa ada tawasul? Nah, ini secara tawasul karena banyak versi juga. Ini saya mencoba untuk bercerita aja bahwa sebagian berpendapat kalau kita minta kepada Allah itu ibaratnya kalau kita pergi ke camat, itu harus melalui izin RT RW, kelurahan, baru ke kecamatan. Itu pun masih ada satpamnya, udah janjian belum dan lain-lain, misalkan demikian. Pendapat ini gimana? Akhirnya masuk akal kita dan kita membenarkan itu. Akhirnya kalau ingin berdoa kepada Allah harus tawasul dulu, taruhlah ke Nabi Muhammad, ya toh. Apa gitu salah? Tidak salah sebenarnya. Masalahnya yang mengharuskan itu loh, seolah-olah Allah tidak maha mendengar. Apalagi ditambah
harus ke sah, harus ke wali ya. Apa itu salah juga? Tidak. Karena begini, mendoakan atau tawasul itu semacam kita berterima kasih kepada beliau yang telah mengajarkan ilmu ini atau penanggung jawab pengetahuan ini. Menurut saya ya, jadi enggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu kenapa sampai kakek saya mengatakan salah iman. Nah, akhirnya saya todong. Contohnya salah iman gimana kayak? Ya koyok la ilaha illallah orang ana pangeran kejaba Allah diwirine ping 1000 kok dikhususne nang Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya kayak harus jelas la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kok harus ditawasulkan ke Syekh Abdul Qadir Jailani, itu maksudnya apa? Sebenarnya nggak apa-apa Gun tawasul ke siapapun. Yang jadi masalah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia itu siapa? Yakin Syekh Abdul Qadir mengatakan itu? Emang artinya apa sih Sultan Aulia? Karena akhirnya saya berpikir juga, saya dialog sama teman yang ngerti bahasa Arab. Sultan itu artinya raja, aulia itu utusan. Terus saya mikir, iya kalau raja utusan kan ya Allah. Nah, pasti kan yang Nabi Muhammad, rajanya utusan Rasulullah, utusan Allah. Kok ada lagi raja utusan setelah Rasulullah? Lah ini kan jadi rancu. Makanya kakek kalau bercanda, ya apa bener Syekh Abdul Qadir mengatakan dia Sultan Aulia. Ya, yang lebih nyeleneh lagi menurut kakek saya itu Jilani dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu beda. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir dan Jilani beda. Tapi sekarang ada versi baru Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dua nama yang dijadikan satu. Menurut kakek saya kalau Syekh Abdul Qadir itu asli waliullah. Tugasnya di daerah Irak. Ya kalau di Jawa atau di Indonesia itu ada Wali Songo, tugasnya di Indonesia gitu ya. Di daerah Irak itu ada 12 wali, salah satunya bernama Syekh Abdul Qadir. Itu asli wali menurut kakek saya. Kalau Jilani bukan. Yang ditahu kakek justru Jilani itu jin ngejrak, keturunan dari Quraisyin. Nah, untuk sejarah itu nanti kita bahas ya. Yang penting kita coba memahami kenapa kakek saya mengatakan meskipun kulu geni, meskipun doa Sulaiman, meskipun doa ayat kursi dan lain-lain itu jika salah iman yang masuk jin atau setan. Ini yang kita akan membahas itu ini. Ini terlepas kontroversi panjenengan beda pendapat loh ya. Tapi saya hanya mengatakan apa yang saya pahami dari kakek saya. Saya juga memahami berbagai pendapat yang lain. Cuma ketika saya desak pertanyaan-pertanyaan belum ada jawaban, akhirnya saya harus menjelaskan apa yang saya pahami aja, daripada saya nanti ngawur memprasangka buruk mereka, kan nggak baik juga ya. Jadi intinya Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujanya, yang meminta doanya, yang memohonnya. Dan ketika kita bersiar, kalau berdoa itu harus tawasul dulu, dan itu sebuah fardu ain, kewajiban yang tidak sah jika tidak tawasul. Nah ini yang jadi masalah, yang membuat Sami Allah liman hamidah itu hanya di mulut, tidak di dalam perasaan kita yang sebenarnya. Maha mendengar Allah bagi siapapun yang memujanya. Nah, coba saya analogikan gini. Saya kan pelukis, ya. Terus saya punya teman, taruhlah bernama Amir gitu, teman saya. Kita ngobrol bersama nih, Amir dan saya. Ya. Nah, saya ini meskipun pelukis punya teman dekat, taruhlah namanya Budi gitu ya.
Lah, Amir ini sangat tahu Budi sangat dekat dengan saya. Akhirnya ketika ngobrol gini sudah sangat dekat ini ya. Amir WA ke Budi. Bud, tolong saya pesan lukisan ke Om Gun. Ini fotonya saya kirim ya Bud. Jebret. Ada yang aneh enggak? Amir berhadapan dengan saya, tapi meminta pesanan lukisan ke saya melalui Budi yang kebetulan lagi jauh dengan saya, di luar kota misalkan. Sama halnya juga ini, kita berdoa memohon kepada Allah, tapi diwajibkan harus tawasul kepada Sultanul Aulia. Yang kalau Sultanul Aulianya Rasulullah Nabi Muhammad sih ya gak masalah, memang sudah dinas Allah jika apa-apa itu lewat kekasihku Muhammad. Itu memang ada ayatnya, hadisnya banyak, gak usah saya sebut, panjangan lu ngerti, lu pinter ya, karena saya nggak begitu ahli di dalam hadis, saya cerita yang saya pahami aja. Jadi itu kedua, walam jakulau kufun akad, dan tidak ada yang menyamai Allah. Kita sering bicara syirik, musyrik itu, tapi kita sendiri lupa menyekutukan Allah. Allah dawuh, aku kuis cedak, saya itu dekat, bahkan lebih dekat daripada tenggorokanmu. Ada yang mengatakan dari urat nadimu. Sementara urat nadi kita, tenggorokan Gun ini dengan Gun sedekat apa? Sangat-sangat dekat. Tapi Allah menjawab, aku lebih dekat dari tenggorokanmu. Wow, di mana Allah ya? Tapi kadang kita sering lupa kalau bicara Allah itu di atas sana Allah, jauh di langit 17, ya enggak? Sampai mana tadi kok belarang dari ke situ? Sampai yang tadi ya, tawasul. Allah itu sangat dekat, sudah dekat kepada kita dan maha mendengar karena sangat dekat, saking dekatnya dengan kita. Permintaan hambanya sangat dengar, sangat tahu. Kita tawasul, yang kita yakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah manusia terdekat dengan Allah setelah Nabi Sumare. Ya, sebenarnya nggak masalah kita meyakini Gus Dur dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir dekat dengan Allah, kiai kita, guru kita dengan Allah, nggak masalah, nggak salah. Dan itu benar, Allah sendiri kan mengatakan bahwa saya lebih dekat dari tenggorokan manusia. Wali kan manusia juga, ya nggak salah. Yang jadi masalah menurut kakek saya, apa benar Syekh Abdul Qadir sendiri mengaku dia itu Sultan Aulia, mengaku bahwa dia itu rajanya utusan, apa benar itu yang ngomong Syekh Abdul Qadir? Itu yang menarik. Kok kayak saya ngomong Jilani itu katanya, loh bedanya apa kayak? Kalau Jilani jin Gun, kalau Syekh Abdul Qadir asli wali Dira, kalau Jilani itu jin ngejrat. Masalah kontroversi ini nanti kita bahas, yang jelas cara-cara kakek menjelaskan ini loh. Coba kita bayangkan apabila kita terlalu yakin bahwa Syekh Abdul Qadir benar-benar wali Allah ya, beranikah beliau mendeklarasikan aku Sultanul Aulia? Saya rasa tidak akan berani, karena jika arti Sultanul Aulia dimaknani utusan, raja utusan, ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya enggak? Bahkan sholat kan enggak ada satu la ilaha illallah, satu anna Syekh Abdul Qadir Jilani Rasulullah, kan enggak ada. Tapi kenapa kita sering dengar bahwa doa kalau tidak lewat tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lewat Sultan Aulia, itu tidak diterima Allah? Ya nggak apa-apa sih, monggo kalau Anda yakin. Tapi yang saya yakini, ud'uuni astajab lakum, sami Allah liman hamdah. Mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Allah itu maha mendengar seluruh keluh kesah hambanya.
Jadi tanpa harus kita lempar dulu, Allah sudah dengar, sudah tahu. Kalaupun kita tawasul kepada kiai guru kita, tidak salah. Yang jadi masalah itu memonis tidak akan diterima Allah jika tidak lewat kiai kita, tidak lewat guru kita. Gimana? Oke, sudah menjelang subuh ya, ini sebelum insya kita semangat refreshing ya. Kalau senam itu kan, kalau dalam senam itu ada pemanasan. Ini sedikit cerita juga ya. Sholat pun jika kita ada pemanasannya itu lebih khusyuk. Silahkan dicoba. Yang tertib rawatib sudah paham lah, pasti nikmatnya sholat gimana. Jadi qobliyah, ba'diyah sholat itu benar-benar diutamakan. Kenapa? Yaitu tadi, seperti kalau kita olahraga ada pemanasannya, maka olahraganya maksimal, tidak gampang cedera. Sholat demikian juga. Jika kita membiasakan qobliyah sebelum sholat fardu, biasanya fardunya nanti makin lebih khusyuk, tidak cedera. Artinya ingatan fokus ke Allah dan hamba kita dan Allah itu lebih mantap. Oke ya, disambung nanti kalau sudah longgar lagi. Hal-hal yang sekiranya ada pertanyaan atau janggal, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng, kita saling sharing ilmu. Allah berkah manfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.